Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran PPKN kelas 8. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas wujud dari semangat dan komitmen kebangsaan, yaitu Pancasila adalah dasar negara, lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan, dan bendera merah putih adalah bendera negara. Kali ini kita akan membahas Garuda Pancasila adalah lambang negara. Bagaimana sejarah singkat dan dasar hukum Garuda Pancasila bisa menjadi lambang negara Indonesia? Sebelum kita masuk ke sejarah singkat mengenai Garuda Pancasila, perhatikan lambang Garuda Pancasila berikut ini. Tahukah kalian, di Nusantara, Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Garuda dalam kisah-kisah tersebut melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Garuda juga digambarkan di candi-candi sebagai kendaraan dari Wisnu yang kuat dan besar. Warna dari burung Garuda yang berwarna kuning emas menggambarkan sifat agung dan jaya. Garuda sendiri ialah burung gagah dengan mempunyai paruh, leher, ekor, cakar, dan sayap yang menggambarkan tenaga pembangunan dan kekuatan. Jika kita perhatikan dengan seksama, lambang burung Garuda memiliki jumlah bulu yang melambangkan hari kemerdekaan negara Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Bulu burung Garuda masing-masing sayapnya mempunyai 17 helai, bulu ekor mempunyai 8 helai, bulu pada pangkal ekor mempunyai 19 helai, dan bulu leher mempunyai 45 helai. Selain itu, terdapat garis hitam tebal yang ada di tengah perisai, yaitu melambangkan garis khatulistiwa yang menggambarkan tempat negara Indonesia berada di atas garis khatulistiwa. Pada perisai Garuda terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, dasar ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Yang ketiga, dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Yang keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Yang kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai. Kita bahas sejarah singkat Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar tahun 1949, negara Indonesia yang saat itu merupakan Republik Indonesia Serikat merasa perlu memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, anggotanya yaitu Ki Hajar Dewantara, Palau Pesi, Muhammad Natsir, dan Purba Caraka. Panitia Lencana Negara bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Lambang negara yang terpilih adalah Garuda rancangan Sultan Hamid II. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara Sultan Hamid II, Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno, dan Perdana Menteri Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan. Mereka pun sepakat untuk mengganti pita yang dicengkeram Garuda yang semula berwarna merah putih menjadi pita putih dan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II diajukan ke Presiden Soekarno. Terdapat masukan dari Partai Masyumi bahwa rancangan tersebut perlu dipertimbangkan kembali karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap mengandung mitologis. Setelah menerima masukan tersebut, Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan yang sudah disempurnakan. Rancangan tersebut berupa Raja Wali yang disebut dengan Garuda Pancasila. Presiden Soekarno menyerahkan rancangan yang telah disempurnakan kepada Kabinet RIS melalui Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri. Pada sidang Kabinet RIS tanggal 11 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II diresmikan untuk digunakan sebagai lambang negara Indonesia. Pada saat diresmikan, bentuk kepala burung Garuda masih gundul dan tidak berjambul. Tanggal 15 Februari 1950, Presiden Soekarno memperkenalkan lambang negara kepada halayak umum di Hotel Des Indes untuk pertama kalinya. Penyempurnaan terhadap lambang negara Indonesia terus dilakukan. Bentuk kepala burung Garuda yang mulanya gundul diubah menjadi berjambul dan bentuk cakar kaki yang mulanya menghadap ke belakang diubah menjadi menghadap ke depan. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar usulan dari Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk lambang negara yang telah disempurnakan mendapat disposisi dari Presiden Soekarno. Kemudian, Presiden Soekarno memerintahkan Dullah selaku pelukis istana untuk melukis bentuk akhir dari lambang negara yang masih dipergunakan secara resmi hingga saat ini. Selanjutnya kita akan membahas dasar hukum lambang negara. Dasar hukum Garuda Pancasila sebagai lambang negara adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36A yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Peraturan yang berkaitan dengan lambang negara kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Berikut ketentuan mengenai lambang negara. Lambang negara wajib digunakan di beberapa hal. Yang pertama, pada penggunaan paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah. Lambang negara juga wajib digunakan di uang logam dan uang kertas. Selain itu, lambang negara wajib digunakan pada materai. Lambang negara juga dapat digunakan sebagai cap dinas untuk kantor, dapat digunakan pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan, dan juga dapat digunakan sebagai lencana atau atribut pejabat negara yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri. Adapun ketentuan mengenai larangan yang berkaitan dengan lambang negara adalah sebagai berikut, yaitu setiap orang dilarang merusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Setiap orang dilarang menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. Setiap orang dilarang membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara. Setiap orang dilarang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.